kejadiannya kemarin pas malam Jumat jam 1 malam. Ya ampun, ini panas seperti apa sih? Pada keluar. Ngapain aku nangis waktu itu sedang gini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bareng aku Tija Salni. Jadi bagi kalian yang baru masuk ke channel aku, hai aku Tija, dan di sini aku akan menceritakan tentang pengalaman subscribers. Pengalaman seram subscribers. Oke guys, jadi di video kali ini aku akan buat video lain daripada yang lain, yaitu video first time aku menceritakan tentang pengalaman seram daripada subscribers menerusi DM Instagram. Jadi kan waktu itu kan aku ada upload di story, teman-teman yang punya pengalaman serem silakan DM aku dan ceritain ke aku, dan aku bakalan ceritain juga ke YouTube. Ini aku akan menceritakan tentang pengalaman seram subscriber daripada Instagram followers aku. So oke guys, kalau kalian penasaran sama video pengalaman seram ini, please don't forget to like, comment, share, subscribe, dan jangan lupa tekan bell notification agar kalian tidak ketinggalan sama video terbaru aku. So keep watching and don't skip. So oke guys, sekarang mari kita mulaikan ke ceritanya ya guys. Daripada ini, aku ada Neng, dulu pernah sering mimpi buruk. Mimpi ketemu ular, anjing, ketemu kuntilanak. Terus suatu hari waktu tidur, tiba-tiba alam bawah sadar aku terjaga, tapi aku nggak bisa bangun. Kalau kata orang disebut ketindihan. Mau gerak nggak bisa ngomong, buat nafas pun susah. Ini benar-benar kayak serem gitulah ya. Aku pernah merasain juga. Hal itu beberapa kali terjadi. Tapi ada satu kali kejadian seperti itu, tapi subuh aku bisa gerak, cuma kesadaran aku terjaga aja. Untuk bangun sebenarnya bisa, tapi aku nggak berani bangun. Soalnya waktu itu aku ngerasa ada orang di samping aku. Waduh, siapa? Bahkan aku ngerasain orang itu nyentuh paha aku. Aku cuma diam aja, gak berani gerak, gak berani bangun, gak berani buka mata. By the way, posisi aku tidur lagi terlentang. Jantung aku berdebar-debar kencang, takut. Terus lama-lama aku ngerasa orang itu mendekatkan mukanya ke mukaku. Siapa sih? Sampai aku ngerasa wajah orang itu berjarak beberapa inci aja dari mukaku. Apa jangan-jangan gula-gula ya? Sampai aku ngerasa wajah orang itu berjarak beberapa inci aja dari mukaku. Aku ngerasa deket banget. Aku gak berani nafas, jantung udah gak karuan. Jadi kalau diimajinasikan aku tidur terus ada orang duduk di samping aku. Tangan satunya lagi megang paha aku. Masa gulali kan gak ada tangan ya guys. Satunya lagi diletakkan di samping kepala aku buat menyanggah dirinya. Karena lagi mendekatkan wajahnya ke wajah aku. Oh iya, aku ngerasa orangnya itu perempuan. Aku kerasa banget kalau muka dia deket banget sama mukaku. Aku pengen buka mata karena aku mencoba meyakinkan diri aku kalau itu cuma imajinasi aja. Tapi apa mau dikata, jantung aku udah gak karuan, udah takut duluan. Aku pelan-pelan ambil selimut, terus pura-pura mengigau sambil menggerakkan tubuh balik ke kanan sambil nutup muka aku pakai selimut. Siapa ya? Apa jangan-jangan Konti? Di situ aku juga sambil baca doa. Setelah beberapa menit udah mulai tenang, kemudian aku ketiduran. Dan besok paginya aku baru bangun. Satu info lagi, kejadian itu di kamar aku dan pintunya kekunci. Jadi aku yakin itu bukan ibu aku, satu-satunya wanita yang ada di rumah. Kejadian mimpi buruk itu emang sering terjadi waktu itu kalau aku lupa baca doa. Kalau ingat baca doa aku gak pernah mimpi aneh-aneh kayak gitu. Sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi. Cuma semalam mimpi dikejar sama anjing karena lupa baca doa. Waduh, serem juga ya guys. Ini kayak dia bilang kayak apa? Cuman dia bilang itu imajinasinya dia, tapi itu benar-benar bukan imajinasinya dia ya guys. Itu benar-benar serem banget guys. Dan aku juga pernah ketindihan, dan aku paling benci ketindihan. Dan itu berasa kayak kita benar-benar teriak, tapi orang-orang nggak bisa denger juga. Mata kita terbuka dikit aja kan, dan kita teriak minta tolong nggak bisa buka, dan gerakin tangan juga nggak bisa guys. Itu benar-benar serem banget kalau pengalaman aku ya. Oke, ini yang lagi seorang kayak ada videonya. Ya ampun, ini bukannya cerita serem malah jadi ceritanya ini lagi iseng. Lihat hasil foto waktu sunmori, taunya ada yang aneh. Coba dia perhatiin videonya.
Mana sih? Iseng lihat foto-foto Sumori, kok tiba-tiba kayak ada yang aneh. Masa? Aduh, aku kayak kambang bulu gitu lah. Aku nggak bisa lihat nonton kayak gini. Aku malah seorang. Apa sih? Apa sih? Iseng lihat-lihat foto Sun Muri, kok tiba-tiba kayak ada yang aneh. Aku nggak lihat ini dari tadi, aku takut gitu. Ya udah gue zoom. Ternyata ada yang nongol, nggak nyangka aja pagi-pagi pas Sun Muri. Lihat aja di bagian. Ini bukan. Dasar ya. Aku aja takut, nggak pengen nonton gitu. Nggak berani aku, walaupun di sini sekarang lagi siang, tapi nggak berani aku dengan musik-musiknya yang serem-serem gitu, ya ampun. Oke, next. Dari One Tulet. Ketika saya umur 3 tahun, saya tinggal di Indragiri, Hulu, Provinsi Riau. Di dekat situ ada sungai namanya Sungai Akar. Masyarakat di sana menggunakan sungai untuk banyak kebutuhan. Suatu hari saya ikut ibu saya mencuci baju di sana. Di sana pun ramai orang. Saat saya bermain air, tiba-tiba saya nampak bayangan samar di bawah air berbentuk kain panjang. Ih, saya pikir itu kain ibu saya hanyut. Saya langsung ingin menarik ayah, tapi saya jatuh ke air. Tapi anehnya, saya terapung di atas air dengan posisi bersila terseret arus beberapa meter tanpa panik atau menangis. Orang di situ langsung lari menarik saya. Saya terselamatkan. Kemudian ketika pulang dari situ melewati semak-semak, tiba-tiba ada sekumpulan semut merah sebesar kacang tanah berbaris menyeberang jalan. Tapi saat saya dan ibu saya lewat, semut itu berhenti memotong barisan mereka. Aneh banget. Setelah kami lewat, semut itu melanjutkan jalannya. Sampai saat ini saya masih belum paham apa kejadian itu. Bahkan ingatan itu kuat meskipun saya waktu itu baru umur 3 tahun. Waduh. Gila gak sih? Jadi kalau kita ya umur 3 tahunan itu, apa yang terjadi udah kita banyak lupa ya. Kecuali apa yang kita ingat dari dulu sampai sekarang pasti ingat. Tapi ini benar-benar kayak 3 tahun ya guys. Jadi benar-benar kayak bahaya banget ya guys. Ini dikirain ibunya tapi bukan ibunya. Jadi menurut kalian apa ya? Coba deh kalian komen di bawah, menurut kalian apa? Dan palingnya yang mengejutkan sekali itu adalah semut merah berbaris menyeberang jalan, tapi saat mereka lewat, semut itu berhenti memotong barisan mereka. Emang ada apa sih? Mungkin ada yang ngikuti si cowok ini, mungkin. Oke, next ya guys. Oh ya, makasih ya buat ceritanya. Oke, next. Ini kisah aku benar-benar nyata. Sebenarnya aku tuh sering lihat pocong gitu. Kenapa sih? Sebenarnya aku tuh sering lihat pocong gitu. Karena udah sering, kalau lihat pocong tuh udah nggak kaget banget sih. Aku sih nggak pernah ya guys. Mudah-mudahan aja aku nggak ketemu lah ya. Jadi gini. Waktu pas ada orang meninggal, kan kalau di sini tradisinya gotong royong satu kampung buat bikin tempat kuburnya. Nah, pas ada orang meninggal tuh kebetulan habis Isya, terus aku ikut dong gotong royong buat bikin tempat pemakaman. Waktu pertama kali hawanya masih biasa-biasa aja. Banyak orang yang gotong royong, ada yang main HP, ada yang pura-pura sok sibuk gitulah biasa. Singkat waktu, setelah hampir jam 11 malam, tempatnya hampir jadi. Agak lama sih, soalnya di sini dalam kuburannya 2,5 meter lebih. Nah, pas jam 11 itu kuburannya udah siap. Berarti 11 malam baru siap. Akhir banget, Sun. Dan hawanya juga masih biasa-biasa aja. Tapi waktu rombongan pengantar jenazahnya udah nyampe, agak merinding sih. Karena saya ada teman-teman, capek kami minggir dulu dong sambil nunggu pemakamannya selesai. Nah, di waktu saya lagi duduk sama-sama teman saya, lihat pocong itu dari kejauhan. Aduh, kok serem. Mungkin yang lihat bukan saya seorang orang, terlihat jelas banget.
Tapi karena udah agak sering lihat pocong, akunya biasa aja setelah beberapa saat. Karena saya penasaran, ya udah saya datengin tuh pocong dan saya juga bantuin warga buat masukin itu pocong mayat ke liang lahatnya biar cepet selesai. Kok aku kayak terdetak. Tapi karena udah agak sering lihat pocong, akunya biasa-biasa aja setelah beberapa saat. Karena saya penasaran, ya udah saya datengin tuh pocong dan saya juga bantuin warga buat masukin itu pocong ke liang lahatnya biar cepat selesai. Ya ampun, ini mayat bukan pocong. Astaga. Aduh, ini sih bener-beneran kayak apa? Bener-beneran ya udahlah, ya biasa aja kali dia ngeliat pocong kan orang meninggal itu. Astaga. Setelah selesai ngubur itu pocong, alhamdulillah udah nggak lihat lagi. Itu aja sih cerita serem aku. Maaf kalau lu cerita berantakan. Semoga bagi aku sih ini kayak ada serem-seremnya juga, ada lucu-lucunya juga. Dasar sih ya. Aku kira pocong beneran sih, tapi mungkin pengalaman dia pernah melihat pocong yang beneran ya guys. Karena kan dia lagi apa kayak nganu pemakaman gitu, pasti ya nampak, apalagi itu dikubur ya guys. Oke, next. Makasih ya Hovron. Oke, assalamualaikum. Oh, ini ada videonya ya guys. Assalamualaikum kak, saya dari Indonesia. Waalaikumsalam. Saya melihat penampakan Banaspati, hantu api yang terkenal di Indonesia. Ya, itu apa sih Banaspati? Jadi gini, awalnya saya iseng jalan-jalan ke dekat kuburan sambil divideoin. Ada yang janggal, lalu saya lari karena takut. Mohon di reaction kak, salam dari Indonesia. Kamu tahu nggak, aku dengar cerita serem ini, air mataku terus belayar. Aku nggak tahu kenapa air mataku terus belayar. Mungkin karena aku kayak takut-takut aja gitu. Kejadiannya kemarin pas malam Jumat jam 1 malam. Ya ampun, ini panas seperti apa sih? Hai. Astagfirullah. Subhanallah. Aduh, ngelik guys. Aduh, kayak serem-serem gini kayak ngelik. Aduh. Oh, aku baru pernah lihat Banaspati gini. Aduh. Makasih ya Kak buat karena kirim videonya. Jadi Banaspati sih kayaknya ini kayak penanggal gitu kan. Kayak cuma kepala aja gitu. Aku sih baru pernah lihat ini. Ih, aku merinding banget guys. Astaga mana tuh. Ya ampun. Oke. Orang bilang kalau aku tahu sih Banaspati ini tentang ada yang mau ngerjain seseorang menerusi Banaspati ini. Menurut kalian gimana? Kalau di sini, kalau kita di dunia kan kita panggilnya itu kayak penanggal gitu. Kedengaran aku sih penanggal ya guys, Banaspati. Terus orang bilang, ya orang tua bilang, kita sebut aja subhanallah gitu. Banaspatinya akan pecah gitu. Terus Banaspatinya nggak akan nyampe ke tempat tujuannya gitu. Jadi ya bilang aja gitu agar pecah dan nggak nyampe ke tempat orang yang disuruhinnya. Masya Allah, subhanallah. Makasih ya udah kirim videonya, ini benar-benar kayak asli banget nontonnya, sampai benar-benar nampak gitu dan terus dia lari banget guys. Ya ampun. Oke, next. Daripada ini Ardiansyah. Ada kak, jadi kan aku pulang ke daerah dusun gitu, masih rindang pohon kanan kiri terus jarak rumah ke rumah masih berjauhan, jadi sepanjang jalan yang ngerangin jalan tuh cuma rumah-rumah aja. Jadi pernah pas aku sama kakak perempuanku pulang ngaji, aku lihat dari jauh ada anak kecil jalan ke arah kami, tapi aku biasa aja fokus nunduk ke jalan karena posisi gelap. Lagian aku ngira itu anak yang biasa main di perkampunganku. Posisi kiri kanan pagar kawat karena kebun orang, jadi posisi jalan di tengah-tengah kebun. Anehnya, si anak yang aku lihat tadi hilang. Hello? Entah kemana, pas nyadar nggak ada yang berpapasan sama aku. Jadi aku bingung kan kiri kanan kebun orang, terus ngeliat ke arah kakak aku sambil nanya, lihat enggak teh tadi?
lihat anak Can you kecil kan, find me? terus aku tanya lagi, iya terus kemana? Nggak tahu I'm hilang. here. Tanpa apa-apa kami langsung lari Behind ke you, bilik-bilik, look. dan kakak keperempuanku selalu ngajak lari kalau lewat kebun itu. Ampun, itu sih pasti benar-benar serem ya, kayak sampai lari-lari gitu. Coba bayangin aja sih ada kanak-kanak muncul Behind terus you. tiba-tiba hilang, ya pasti serem lah. I'm Ya behind pasti you. kayak aduh. I am right. Jadi kalau pengalaman aku tuh nggak pernah jumpa kayak serem-serem gitu. Mungkin pernah waktu kecil, cuman nggak ingat aja. Dan mudah-mudahan aja sampai kapanpun aku nggak akan ketemu, amin. Oke, makasih ya. Ceritanya simple sih, tapi pengalaman pertama yang serem sih. Pertama saya waktu masak telur ayam, siang lupa jam berapanya. Tiba-tiba di belakang kayak ada yang lewat sekelebat putih, entah itu sugesti atau apa, terus lari ke ruang tengah. Singkat cerita, setelah itu saya tidur di kamar, tiba-tiba saya ngerasa ketindihan gitu. Ini kayak yang tadi kan, ketindihan. Terus depan mata ada bayangan hitam lumayan gede, terus di telinga seperti ada suara nyanyian atau apalah sejenis itu, nyanyian yang lumayan merinding. Padahal di luar nggak ada orang dan nggak bisa gerak sama nggak bisa merem. Posisi saya sendiri di rumah. Iya, ini walaupun waktu siang, tapi kalau sendiri terus mimpi kayak gini mah benar-benar serem. Di malam yang lain saya tidur. Nah, pas saya tidur itu, saya ngerasa atau bermimpi tangan saya ada yang narik ke arah pintu posisi kasur saya. Dekat pintu dan kasurnya itu kasur lesehan. Kasur lesehan itu apa ya guys? Aku kurang ngerti. Nah, saat itu saya langsung bangun. Tiba-tiba tangan saya dari sikut ke pegangan tangan udah hampir ada di luar kamar. Hah? Langsung saya ambil selimut, tutupin semua badan sampai kepala, langsung tidur lagi. Tiba-tiba tangan saya dari sikut ke pegangan tangan udah hampir ada di luar kamar. Aduh, aku merinding. Sekarang menjadi kebiasaan kalau tidak harus nutupin semua badan kecuali hidung karena buat nafas. Ya, sebelum tidur jangan lupa baca doa ya guys. Itu benar-benar, doa adalah mujarab agar kita dilindungi oleh Allah daripada mimpi-mimpi kayak gini nih. Mimpi ketindihan ini benar-benar aku benci banget ya guys. Aku tuh nggak suka juga. Sering aku tuh dulu mimpi-mimpi ketindihan gini. Cuman kalau jadi biasa ya menguatkan diri aja gitu biar agar tersadar daripada mimpi itu. Oke, makasih ya buat ceritanya. Panjang. Saya suka ini. Oke, selamat malam Tija. Saya akan ceritain tentang pengalaman horor saya dari sekolah dasar SD. Sampai 3 bulan ke belakang kalau nggak salah, waktu SD saya pernah dengar suara radio nyala sendiri. Waktu sekolah dasar kelas 3-an lah, saya sering nginep di sekolah bareng Uwa sama Mamang, panggilan orang Sunda. Pas banget tuh waktu itu malam Jumat. Saya nyamper Mamang karena dia kan penjaga sekolah, karena di rumahnya nggak ada. Saya pikir udah pergi ke sekolahan tuh, mana gerimis jalan lewat kuburan sekolah saya kan di bawahnya kuburan. Jadi sebelum ke sekolah harus melintasi kuburan dulu gitu. Ya ampun. Saya jalan sendirian. Pas nyampe sekolah, saya berpikir, wah udah pada nyampe nih, karena ada suara radio nyala sendiri. Pas buka pintu ternyata masih terkunci. Itu saya langsung lari 2 kali kejadian seperti itu. Nah, waktu sekolah menengah pertama, saya kalau pulang main dekat rumah sering dilemparin dari atas pohon tangkil, terus pas bergadang kebenaran tuh lagi nonton film hantu. Pintu rumah ada yang nyakar-nyakar, saya kira kucing 1 kali, 2 kali, saya biarin. Pas ke 3 kalinya saya tengok ke bawah, nggak ada siapa-siapa. Saya langsung tidur sambil keluar keringet dingin. Pas udah lagi bulan puasa di daerah tuh sering main meriam bambu. Mainnya di kuburan tuh di bawah pohon gede. Pas mau lebaran 10 orang sakit semua. Sayang dong pas lebaran sakit. Pas SMK tuh saya sering dengar suara meja ditarik kalau setiap saya pulang jam 12 tuh. Pas mau kelulusan seminggu mau perpisahan tuh, tengah malam lagi berdua dari arah kuburan.
berber dari arah kuburan. Ada yang bersiul saya sama mamang. Saya langsung lari. Pas pulang jam 2-an saya langsung sakit. Jadi kayak apa? Atunya ngikutin gitu. Kalau nggak salah. Nah, yang terakhir waktu saya pulang kampung, saya habis main mini soccer lewat jalanan sepi, banyak pohon bambu banyak pohon bambu. Saya sama teman saya lihat yang putih gede sambil melayang di dekat pohon bambu. Langsung digas motornya. Pas lewat kuburan 3 kali hampir mogok tuh motor. Dan malam Jumatnya saya lari lagi nyari belut di tengah sawah berenam. Tapi yang dijailin cuma saya dan teman saya yang waktu itu malam Kamis yang ngeliat Mbak Kun. Kok bener-bener kayak sering terjadi pengalaman serem ke dia ya. Nah, pas saya misah dari teman-teman, ada suara ketawa-ketawa. Pas nengok nggak ada siapa, saya langsung lari nyamperin teman-teman. Belum bilang ada yang ketawa, dilanjut lagi tuh nyari belutnya. Kami berdua yang waktu ngeliat Mbak Kun itu misah lagi tuh. Teman saya mendengar suara orang lagi ngobrol. Saya bilang aja ke temen, jangan lari dulu, ini belum kepegang, ini belut belum kepegang. Kita masukin dulu ke ember. Ember itu apa ya guys? Silahkan tulis di komen aja ya guys. Pas udah dapet mau langsung lari, pas istirahat kaki lemas dan teman saya mendadak sakit kepala. Saya bilang aja ke teman, jangan kesurupan dulu, jauh dari mana susah gotongnya sama susah ngeluarinnya. Sambil ketawa-ketawa sambil nyari belut lagi sambil jalan pula. Nah, pas di rumah baru cerita sama orang yang di rumah. Oke. Ini ceritanya kayak nyambung-nyambung gitu ya guys. Nyambung-nyambung gitu dan komanya sih kadang ada yang aku nggak paham, ada yang ngerti juga. Tapi yang nggak apa-apa, ini ceritanya kayak serem gitu karena sering aja dia mengalami pengalaman serem. Dan aku rasa sih kamu udah berani banget ya, sering terjadi pengalaman serem ya, muncullah perasaan berani gitu. Apalagi yang paling serem tuh dia ketemu Mbak Kunti guys. Ketawa-ketawa lagi tuh. Serem. Oh, ini cuman sebentar aja. Dulu pernah jalan di salah satu mall di Indonesia. Aku berdua sama teman aku. Waktu itu sudah jam 23, berarti jam 11. Mall ya sudah mau tutup, jadi sebagian lampu itu sudah pada mati. Terus kami jalan di lorong yang gelap. Ada si lampu yang nyala, tapi kedip-kedip gitu. Nah, dari kejauhan ada kami melihat sosok bayangan hitam rambut panjang. Pas kami deketin, itu mantan aku. Dasar. Ampun, dasar. Aku kira bener-beneran, ternyata mantan guys. Tapi ya sih, yang terserem juga mantan guys. Tolong jangan fallback aku punya cerita. Aku pernah jalan dan ngobrol sama jin Korean yang menyamar jadi temanku. Hah? Waktu itu aku baru masuk pesantren. Ketika jalan malam, temanku bilang mau ke kamar mandi. Gak lama temanku muncul, tapi ternyata aku gak tahu kalau itu bukan temanku. Ini benar-benar serem sih guys kalau benar-benar bukan teman. Apalagi kalau dia nangis terus ketawa gitu. Dia jalan, aku ikutin sampai ke arah hutan. To be continued. Ya, kenapa to be continued sih? Aku kan mau ceritanya yang penuh. Ya ampun. Oke, last ya guys. Ini last. Oke, last. Bismillah. Iya, saya ngalamin tapi saya nggak sambet ke foto. Ini cerita yang terakhir guys. Kayak bikin deg-deg gitu karena panjang amat ceritanya. 8 tahun yang lalu ketika saya sedang melakukan perjalanan malam dari kota Tasikmalaya menuju kota Sumedang yang ditempuh sekitar 3 jam melewati pergunungan. Ini udah lama banget ya guys, 8 tahun yang lalu. Waktu itu gelap sekali di sekitar, gak ada penerangan, gak ada rumah, gak ada kendaraan yang melintas. Hanya mobil saja, saya aja yang melintas.
Ketika itu mobil saya sedang berjalan. Saya dikejutkan ada sosok perempuan pakai baju putih. Tuh mataku mau belair lagi tuh. Ini kenapa sih aku pada takut atau kenapa sih? Rambut panjang tepat di sebelah saya. Di luar jendela mobil, persis sebelah saya. Aku keluar mata ya guys. Gak mungkin perempuan jalan sendirian malam-malam. Iya, apalagi bajunya warna putih. Jauh dari pemukiman penduduk, gak ada penerangan, gak ada mobil yang melintas kecuali mobil saya. Sosok itu sedang berjalan pelan-pelan menunduk ayah. Nggak tahu kenapa aku kalau takut gini malah keluar air mata. Bukannya malah merinding, tapi malah keluar air mata. Tapi ketika saya lihat ke belakang, sosok itu sudah tidak ada, menghilang. Logikanya, mana mungkin bisa hilang dalam waktu 1 detik. Dan saya langsung tancap gas, karena sosok itu takut ngejar mobil saya. Oh, saya sangat kaget sekali. Tapi sayang, gak sempat divideokan. Ya, mana bisa ngevideoin kalau keadaan takut gitu. Aduh, makasih ya. Ini air mataku, aduh, pada keluar. Ngapain aku nangis waktu itu sedang gini? Aku kok aneh ya guys. Cerita serem malah keluar air mata, bukannya merinding malah keluar air mata. Jadi ya, nggak apa-apa lah ya. Ini udah serem banget sih ya guys. Dan kebanyakannya cerita di sini kayak ketemu pocong sama Mbak Kunti gitu ya guys. Ini yang pasti Mbak Kunti lah ya. Mana ada perempuan yang jalan-jalan malam seorang diri, apalagi itu subuh. Jadi ya kalau ada sosok kayak gitu malam-malam mau minta tolong atau mau minta anterin, janganlah guys. Pokoknya jangan. Apalagi jam 1 malam gitu, jam 2 malam. Kalau kalian benar-benar mau nolong juga, beri salam lah, assalamualaikum ya. Jadi kalau dia nggak salam, berarti itu benar-benar bukan manusia biasa. Aku mau bilang makasih banget ke kalian. Jadi ya, makasih banget ya buat ceritanya. Ntar aku akan follow kalian semuanya guys. Seperti janji aku, bagi kalian yang ceritain serem ke aku akan bakal follow back kalian semua. Jadi ya makasih banget buat ceritanya. Dan aku kayak benar-benar merasa keseraman juga. Pasti merasa keseraman juga. Dan aku tuh heran kenapa aku kalau takut malah keluar air mata, malah nangis, bukannya malah merinding gitu. Aduh, cerita yang sekali serem juga ya guys. Aduh. So oke guys, jadi ceritanya sampai di sini aja ya. Jadi makasih banget ke kalian yang udah cerita serem, pengalaman serem ke kalian ke aku, dan aku sangat-sangat menghargainya. Dan makasih banget ya guys. Dan jika kalian juga ada cerita serem, ayo cerita aja ke komentar dan aku kayak bacain gitu. Kayak penasaran gitu gimana cerita serem kalian di YouTube, di komentar aja ya guys. Jadi makasih banget ke kalian yang udah subscribe ke channel ini dan udah mau ceritain ke aku pengalaman kalian. So oke guys, sebelum aku pergi, maafin aku ya kalau aku ada masih kekurangan gitu, karena ini adalah baru video pertama aku menyertain ke pengalaman followers gitu. So sebelum aku pergi, please sampai kita like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa tekan tombol notification agar kalian bisa tinggal sama video terbaru aku. So bye bye, thank you for watching. Assalamualaikum.